Baik, terima kasih. Maaf tadi Bang Gema. Jadi saya hari ini akan menyampaikan ya terkait eh, perubahan dari aplikasi Rainboot yang akan kita buka di akhir minggu ini ya. Jadi nanti kita akan melihat terlebih dahulu secara umum, lalu saya akan memperlihatkan bagaimana prosesnya ya. Jadi yang sekarang kalau Bapak Ibu akses itu masih yang versi sebelumnya, tapi nanti akan kita ubah menjadi versi baru setelah sosialisasi ya. Baik, mungkin saya akan sampaikan terlebih dahulu terkait apa saja perubahannya di aplikasi Rainboot ya. Ya, jadi untuk pengembangan terbaru di tahun 2026 ini, kita memang ada beberapa hal ya yang tertunda sebenarnya yang kita akan lakukan di 2026 ini, tapi karena melihat waktu yang sudah pertengahan tahun ya, tapi kita belum menghitung juga, jadi akhirnya kita membuka aplikasi Rainboot dengan pengembangan yang ada gitu. Nantinya kita akan ada beberapa penambahan yang akan kita berlakukan di tengah ya, atau mungkin pada saat Bapak Ibu nanti selesai menghitung dan proses verifikasi. Baik yang nanti Bapak Ibu eh, dapat lihat atau dapat akses pada saat aplikasi sudah dibuka, itu yang pertama kita ada eh, pembaruan yaitu proyeksi rencana pemenuhan. Jadi proyeksi rencana pemenuhannya. Jadi ini adalah pengembangan dari yang sebelumnya, proyeksi perencanaan kebutuhan 5 tahunan ya, yang mungkin Bapak Ibu familiar dengan LFCFK, yang lowongan Jabatan Fungsional Kesehatan, juga JFKM, JFKN ya, JFKB, yang biasanya diisi untuk melihat proyeksi secara 5 tahunan untuk perencanaan kebutuhan. Nah, untuk perencanaan kebutuhan pemerintah daerah ini nanti kita tambahkan proyeksi rencana pemenuhan. Jadi di menu yang sama, tapi kita tambahkan satu kolom untuk proyeksi rencana pemenuhan seperti apa. Jadi dari lowongan yang akan muncul 5 tahun ke depan, nanti dipenuhinya dalam 5 tahun ke depan itu juga seperti apa. Nanti kita juga sediakan ada 4 jenis pemenuhan berdasarkan eh, apakah dipenuhi melalui PNS, P3K, PLUD, atau penugasan khusus. Jadi hanya 4 jenis pemenuhan tersebut yang nanti Bapak Ibu bisa isi dan juga tahunnya. Jadi kapan pemenuhan tersebut akan dipenuhi. Itu nanti ada di proyeksi rencana pemenuhan. Nah, proyeksi rencana pemenuhan ini ya, walaupun nanti diisi oleh Vaskes, tapi kontrol penuhnya nanti ada di BKD. Jadi Vaskes ini hanya mengusulkan saja, tapi kontrol penuhnya nanti ada di BKD. Lalu yang kedua, ada perubahan fitur penambahan JFKM atau Jabatan Fungsional Kesehatan yang masuk ya. Kalau dulu Jabatan Fungsional Kesehatan yang masuk di tahun 2025 itu kan hanya angka. Jadi kita hanya memasukkan angkanya berapa, tapi di perubahan sekarang harus memasukkan alasannya juga. Jadi alasannya dia apa, apakah pindahan, pengangkatan baru, atau mutasi, itu harus disertakan beserta jumlahnya. Jadi masih sama seperti yang dulu, JFKM ini adalah Jabatan Fungsional Kesehatan yang existingnya itu belum masuk ke dalam SISDMK dan belum dapat didaftarkan. Tapi Bapak Ibu sudah tahu bahwa akan ada existing Jabatan Fungsional Kesehatan tersebut yang akan masuk gitu ya. Tapi kita belum tahu spesifik namanya di SISDMK. Jadi dia dimasukkan di JFKM. Jadi tetap nanti dimasukkan angka, jadi tidak memilih seperti JFKB dan JFKM, memilih nama ya untuk JFKB dan JFKN, tapi untuk JFKM ini mengisi angkanya, berapa yang akan masuk existing jabatan fungsional kesehatan tersebut, lalu alasan dia masuk itu apa? Apakah tadi mutasi, pindahan, atau naik jenjang gitu ya. Jadi akan ada Bapak Ibu bisa pilih.
Nah, selanjutnya untuk BKD, jadi yang sebelumnya itu BKD hanya mengetahui atau menyetujui saja. Di perubahan sekarang, BKD dapat mengembalikan verifikasi sama dengan Ortala dan juga Dinas Kesehatan. Jadi nantinya kalau BKD tidak menyetujui, maka sama seperti Ortala dan Dinkes, eh, usulan tersebut akan langsung kembali ke Vaskes. Nah, menyambung juga dengan fitur yang selanjutnya yaitu pengembalian verifikasi sebagian. Jadi yang sebelumnya, di fitur sebelumnya, itu kan kita mengembalikan satu penuh ya, satu perhitungan penuh, tapi di versi 2026 ini, Bapak Ibu, khususnya untuk Dinas Kesehatan, Ortala, dan BKD, dapat mengembalikan hanya jabatan-jabatan yang tidak disetujui saja. Jadi misal dari keseluruhan perhitungan, hanya jabatan dokter yang tidak disetujui, maka Bapak Ibu bisa memilih jabatan dokter tersebut, baru dikembalikan ke Vaskes. Nah, nanti di halaman Vaskes hanya jabatan tersebut sajalah yang dapat diperbaiki oleh Vaskes. Jadi Vaskes tidak dapat memperbaiki jabatan yang lain. Tapi tentunya sama seperti tahun sebelumnya, verifikasi pengembalian ini dapat full juga. Jadi seluruh perhitungan atau seluruh jabatan yang terhitung di situ bisa dikembalikan. Jadi ini nanti kembali menjadi pilihan dari Bapak Ibu. Apakah mau sebagian atau keseluruhan gitu ya. Nanti kita akan melihat bagaimana caranya. Nah, lalu ini menyambung dengan yang poin pertama ya. Kontrol proyeksi rencana pemenuhan itu nanti di BKD. Jadi bukan di Vaskes ya. Jadi Vaskes ini hanya mengajukan saja dan untuk menjadi nanti pemenuhannya seperti apa sih 5 tahunannya. Nah, nanti setelah diisi Vaskes dan dikirim dari mulai Dinkes, BKD sudah dapat langsung mengubah ya, atau dia mengintervensi data proyeksi rencana pemenuhan itu. Dan nantinya pun setelah disetujui, proyeksi rencana pemenuhan ini hanya dapat diubah oleh BKD saja. Jadi tidak bisa diubah lagi oleh Vaskes, tidak bisa lagi diubah oleh Dinkes maupun Ortala. Jadi kontrol penuhnya itu semua ada di BKD. Nah, selanjutnya ada tagging jabatan fungsional kesehatan prioritas yang terbaru. Jadi ini sebenarnya tagging jabatan fungsional kesehatan prioritas yang lama itu kan sebenarnya sudah ada ya. Tapi kita perbarui dengan yang terbaru, khususnya untuk puskesmas menjadi 13 jenis ya. Lalu untuk spesialis di puskesmas di rumah sakit itu kita menjadi 7 spesialisnya. Dan juga untuk KCSU juga kita perbarui untuk tagging jabatan prioritasnya. Jadi untuk jabatan prioritas ini kita perbarui dengan data terbaru ya yang masukan dari Ditbinwas. Jadi kita hanya memasukkan saja. Nah, selanjutnya ada pengisian profil puskesmas ya. Jadi selain ILP yang diisi oleh puskesmas, nanti ada pengisian profil puskesmas yang terpisah. Itu yang harus diisi oleh puskesmas. Jadi memang untuk puskesmas ini nanti pengisiannya cukup banyak ya. Selain ILP, ada profil puskesmas. Puskesmas ini juga sudah kita tagging datanya, apakah dia PLUD atau bukan. Dan juga jumlah penduduk per kecamatannya juga sudah kita tagging. Nah, nanti Bapak Ibu dari Vaskes Puskesmas silahkan mengisi isian yang sudah kami sediakan ya terkait jumlah eh, penduduk per wilayah kerja dari masing-masing umur yang kami sediakan dan nanti juga ada jumlah pasien dan beberapa hal yang nanti harus diisi. Selain itu juga ILP nanti juga akan kami gunakan ya untuk eh, perhitungan atau memverifikasi perhitungan di tingkat akhir di Kemenkes, jadi tidak digunakan untuk nanti verifikasi Ortala
Dinkes maupun BKD, tapi kami akan gunakan sebagai data pembanding yang kami sudah sambungkan nanti terhadap rumusnya di jabatan profesional kesehatan tertentu. Jadi kami langsung dapat melihat apakah wajar atau tidak gitu ya dari perhitungan Bapak Ibu. Tapi ini kita gunakan untuk hasil akhir ya, yang nanti akan kami gunakan sebagai rekomendasi. Nah, selanjutnya sinkronisasi nomenklatur Vaskes dan penonaktifan akun Vaskes nonaktif. Jadi karena banyak Vaskes yang sudah berubah ya, secara kode, secara nama, nanti kita akan sinkronisasi sebelum kita akan memulai. Karena kan sinkronisasi Vaskes kita ini kan tidak eh, terus-terusan ya, tapi sinkronisasinya dilakukan pada saat Vaskes tersebut login. Dan juga banyak Vaskes yang menghitung, tapi sebenarnya sudah tidak aktif di data SDMK atau di SDMK itu dia tidak aktif. Jadi nanti untuk Vaskes-Vaskes yang memang tidak aktif itu akan kami nonaktifkan ya. Walaupun nanti ternyata ada Vaskes penggantinya ya. Jadi mungkin di SDMK-nya dulu namanya Vaskes A. Nah, Vaskes A itu dinonaktifkan. Nah, karena kami simpannya bahwa Vaskes A itu dengan kode sekian dan ID sistem sekian, ternyata sekarang dia menjadi Vaskes baru dengan kode Vaskes sekian dan ID sistem sekian, itu kan kami anggap individu yang berbeda ya, atau Vaskes yang berbeda. Jadi nanti kalau ada Vaskes yang dinonaktifkan secara otomatis dari kami dan ternyata ada Vaskes penggantinya atau dia ada Vaskes barunya, nanti silahkan informasikan ke kami. Nanti data-data Renbootnya juga akan kami pindahkan ke data Vaskes yang terbarunya, gitu ya. Jadi untuk sinkronisasi nomenklatur Vaskes dan penonaktifan akun Vaskes ini nanti akan otomatis dan Bapak Ibu akan langsung bisa masuk, khususnya menggunakan akunnya, username-nya itu menggunakan kode Vaskes yang terbaru. Ya, khususnya untuk rumah sakit maupun puskesmas yang kodenya banyak berubah ya di tahun lalu dan tahun sekarang. Lalu ada fitur aplikasi khusus untuk uji coba. Jadi sebelumnya kita memang ada ya untuk uji coba, tapi di tahun 2025 itu dinonaktifkan. Tapi untuk di tahun ini nanti pada saat kita launching untuk aplikasinya kita buka, termasuk dengan uji coba. Jadi nanti di URL yang terpisah dengan data yang terpisah, jadi itu datanya tidak akan jadi satu ya dengan aplikasi yang sebenarnya. Jadi aplikasi ini khusus untuk latihan dan tidak akan kita tutup secara periodenya. Jadi memang hanya digunakan untuk latihan pengisian ya. Nanti silahkan kalau memang mau latihan sampai verifikasi sebenarnya juga bisa gitu ya. Tapi kalau sudah di verif nanti tidak bisa dihitung kembali. Ini akan nanti akan kami aktifkan untuk uji coba. Untuk URL-nya akan kami sampaikan di lain waktu ya. Nanti kami akan sampaikan URL untuk uji cobanya itu apa gitu. Selanjutnya perubahan pembatasan jabatan dan jenjang. Mungkin yang sudah disampaikan oleh Bu Widya tadi ya. Jadi di aplikasi Renboot kami sudah menerima pembatasan jabatan dan jenjangnya dan sudah kami tagging di aplikasi Renboot. Jadi nantinya Bapak Ibu kalau membuka taskesnya masing-masing dan tiba-tiba perhitungan ada yang hilang khususnya di jabatan yang dibatasi atau jenjang yang dibatasi, maka itu sudah dilakukan secara otomatis dari sistem ya. Jadi mungkin tiba-tiba jabatan utamanya tidak ada atau pilihan jabatannya tidak ada, itu semua sudah dilakukan oleh sistem secara otomatis. Jadi
perubahan pembatasan jabatan dan jenjang ini nanti akan dimulai dari awal. Nah, di tahun 2025 kan kita tidak mulai dari awal ya. Jadi pada saat verifikasi dan des lah baru kita berlakukan ada pembatasan jenjang. Tapi untuk pembatasan jabatan kita sudah berlakukan dari awal perhitungan. Tapi di tahun 2026 ini pembatasannya sudah mulai dari jabatan dan jenjangnya. Jadi tidak semua nanti jabatan dan jenjang itu akan muncul dan dapat diedit di aplikasi Renu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tagging Vaskes ke Unor Pustu di Puskesmas. Jadi khusus untuk perhitungan yang lama gitu ya, untuk perhitungan baru nanti Puskesmas yang baru, pustunya akan otomatis muncul dari data pustu induk yang kami miliki. Tapi untuk perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya, jadi yang Puskesmas sudah menghitung tahun sebelumnya, itu nanti silahkan di tagging pustunya ke daftar pustu dari data SISDMK. Jadi yang sebelumnya Bapak isi pustu dengan nama macam-macam ya, karena memang hanya isian. Nah, sekarang nanti Bapak Ibu tagging atau cocokkan dengan data pustu yang ada di puskesmas tersebut. Nah, nantinya kalau memang ada kesalahan induk, jadi yang Bapak Ibu merasa kok puskesmas saya atau pustu saya harusnya bukan ini, tapi ternyata yang lain. Nah, itu juga bisa lapor ke kami. Nanti kami akan tanyakan juga ke Esprimkom ya, apakah ada data update terbaru untuk puskesmas tersebut dan data masukannya, bahwa pustunya salah itu juga akan kami sampaikan. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya terkait alur dari aplikasi Renboot yang sekarang ada. Jadi nanti ada beberapa alur yang kita keluarkan dari yang kita rancang ya. Jadi sebenarnya di 2024 akhir dan 2025 itu kan kita merancang ingin berintegrasi dengan eh, PKN ya atau SISN yang mana datanya nanti kita akan mengalir ke sana tapi karena ada permasalahan terkait PKS jadi nanti belum kita lakukan untuk pembukaan sekarang tapi nanti akan kita lakukan sambil jalan gitu ya karena memang PKS-nya sudah selesai tapi untuk implementasi teknisnya belum dapat dilakukan gitu jadi mungkin masih beberapa bulan lagi. Baik, ini adalah alur secara uh, luasnya ya. Jadi sebenarnya sumber utamanya itu kita dari API CSDMK yang kita ambil data Vaskes dan data individu SCSDMK. Nah, yang ini akan menjadi basis data kita yang akan kita gunakan di seluruh data di Renboot gitu ya. Khususnya untuk existing dan Vaskes itu sebagai Vaskes yang akan menghitung kebutuhan. Jadi karena dasarnya kita dari kedua data ini adalah Vaskes dan data individu, maka yang dapat menghitung di aplikasi Renboot itu harus terdaftar sebagai Vaskes. Jadi tidak bisa kalau ada mau menghitung tapi dia bukan terdaftar sebagai Vaskes gitu ya. Jadi memang harus terdaftar dulu sebagai Vaskes. Nah, kita mulai dulu dari Vaskes ya. Jadi data Vaskes ini sebenarnya nanti alurnya kita akan ada penarikan ya terkait update atau data dari Vaskes SSDMK-nya apakah ada yang terbaru atau tidak. Kita cek apakah ID sistemnya ada atau tidak gitu ya. Kalau tidak ada maka akan ditambahkan. Kalau ada maka akan diupdate yang nanti akan menjadi master Vaskes Renboot ya. Jadi data Vaskes Renboot dengan data Vaskes SSDMK itu adalah satu sumber ya, tapi ini dikelola di aplikasi Renboot sendiri. Setelah ditarik itu akan dikelola di aplikasi Renboot sendiri. Jadi di data ini nanti masih ada
data Vaskes yang nonaktif. Jadi data Vaskes lamanya namanya apa, itu masih dikelola di Master Vaskes Renbook. Nah, setelah menjadi Vaskes Renboot, maka nanti akan menjadi akun Renboot ya. Karena di akun Renboot ini username-nya menggunakan kode Vaskes. Jadi kode Vaskes ini menggunakan kode Vaskes yang ada di Renboot dan di SESDMK. Makanya tadi penting untuk sinkronisasi nomenklatur yang terbaru. Karena username yang digunakan di aplikasi Renboot nanti akan menggunakan kode Vaskes. Itu kalau Bapak Ibu menggunakan akun Renboot ya pilihannya. Tapi kan kita ada pilihan satu lagi menggunakan akun SESDMK. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan akun SESDMK dari masing-masing Vaskes, lalu bisa masuk juga ke aplikasi Renboot gitu ya. Jadi tidak hanya menggunakan akun Renboot, tapi juga bisa menggunakan akun SESDMK. Nah, karena ini di sebelah kanan adalah alur KL, kita langsung ke bawah saja ya. Jadi setelah menjadi akun Renboot, maka Vaskes masuk ke aplikasi Renboot. Nah, jadi selain masuk menggunakan akun Renboot, dapat juga menggunakan akun SSDMK dan akun BKN untuk BKD dan Ortala. Ya. Jadi untuk BKD dan Ortala menggunakan akun dari BKN atau Boleh tanya SISMK. ini namanya tadi siapa? Nah, pada saat pertama Boleh tanya masuk, namanya nanti yang tadi Vaskes dapat siapa? membuat peta jabatan kalau memang belum pernah membuat Oke. peta jabatannya. Tapi kalau sudah, maka tinggal mengedit saja data peta jabatan yang ada di tahun sebelumnya dengan penyunatan tadi ya, jabatan jenjang yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau jabatan jenjang yang tidak diperbolehkan, maka otomatis jabatannya tidak ada nantinya di eh, peta jabatan tersebut. Dan nantinya kalau memang dirasa Vaskes Bapak memerlukan jabatan dan jenjang tersebut, nanti bisa menghubungi kami juga. Dan kami akan meminta pertimbangan juga dari Ditbinwas, apakah jabatan dan jenjang tersebut diperbolehkan atau tidak. Atau mungkin ada kekhususan gitu ya dari klinik Bapak Ibu yang memang memerlukan tertentu gitu ya. Kliniknya memerlukan spesialis mata misalnya. Gitu. Memang dia klinik untuk mata gitu. Nah, nanti itu juga dapat diajukan ke kami. Nanti kami akan berkomunikasi ke Ditwinwas. Kalau memang disetujui, nanti akan kami bukakan jabatan tersebut di Vaskes Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya. Jadi jabatan dan jenjang ini nanti kalau memang ada dirasa kekhususan dari Vaskes Bapak Ibu bisa mengajukan ke kami. Nah, setelah membuat peta jabatan, nanti Vaskes dapat melakukan perhitungan kebutuhan atau dapat melihat daftar individu untuk mengisi existing berdasarkan jabatan dan jenjang ya. Jadi setelah membuat peta jabatan dapat mengisi existing atau dapat menghitung kebutuhan. Ya, kita mengisi ke existing terlebih dahulu ya. Jadi setelah kita mengisi existing, apakah data individu sesuai gitu ya? Kalau iya, nanti Vaskes eh, menempatkan individu yang tadi yang ada di daftar dari SSDMK ke peta jabatan. Karena data tersebut kita ambil secara real time dari SI SDMK. Jadi yang Bapak Ibu sudah isikan di satu set SDMK itu kan akan mengalir ke SI SDMK ya, yang untuk Dinkes di verif, lalu baru akan muncul di SI SDMK dan itu dapat ditarik dan akan muncul di aplikasi Renboot gitu ya. Jadi yang muncul di aplikasi Renboot nanti itu adalah existing yang memang sudah di-verif oleh Bapak Ibu Dinkes gitu ya, yang diisi oleh manual oleh individunya masing-masing di satu set STMK. Nah, kalau datanya tidak sesuai gitu ya, nah, Vaskes boleh meminta individunya untuk memperbaiki data pekerjaan di satu set STMK. Jadi misal pada saat kita melihat data, ternyata statusnya kok ASN gitu, padahal dia bukan gitu. Atau dia statusnya kontrak, tapi harusnya dia sudah menjadi P3K. Nah, itu Bapak Ibu bisa menghubungi individunya untuk memperbaiki data ya. Jadi karena
tidak bisa diperbaiki sendiri. Jadi harus melalui individunya langsung yang mengedit di satu set SDMK. Nah, individu memperbaiki satu set SDMK, nanti Dinas atau Faskes melakukan approval ya, baru bisa masuk ke aplikasi Renboot dan dapat ditempatkan ke jabatan dan jenjang. Nah, nantinya sebenarnya untuk ada fitur tagging yang nanti kita sudah, kalau kita sudah terhubung dengan SISN BKN ya, BKS-nya memang baru selesai dan sudah ditandatangani. Tapi kita secara teknis belum dapat melakukan. Jadi nanti lakukan existing ASN ini otomatis mengikuti sesuai dengan UNOR yang tertagging gitu ya. Jadi nanti UNOR yang di tagging di SISN dan di Renboot itu kan harus di tagging ya. Jadi UNOR di Renboot apa, nanti masuk ke SISN sebagai UNOR apa, dan taggingan itulah nanti yang akan kita tarik sebagai nominal atau angka existing ASN-nya. Yang nanti kalau taggingnya itu adalah 1:1, maksudnya 1:1 di sini satu UNOR, yaitu misal instalasi bedah gitu ya, di SISN, dan di Renboot juga satu instalasi bedah sama, itu nanti existingnya bisa langsung mengalir dan bisa langsung tersinkronisasi otomatis. Tapi kalau UNOR di SISN terdiri dari satu dan UNOR di Renwood terdiri dari dua atau lebih, jadi misal di SISN UNOR-nya adalah bidang pelayanan medik. Nah, di Renwood itu ada terbagi menjadi tiga, misal instalasi bedah, instalasi gawat darurat, dan instalasi umum misal. Nah, itu di tagging menjadi satu. Nah, seperti itu nanti existingnya tidak otomatis mengalir, tapi Bapak Ibu harus arahkan dari existing yang ada di SCSN, itu mana yang ke instalasi bedah, mana yang ke instalasi umum, dan mana yang ke instalasi gawat darurat gitu ya. Jadi yang nanti unornya 1:1 akais, tapi yang 1:2 atau lebih nanti harus dipilah secara langsung gitu ya. Jadi sama seperti yang ada sekarang, tapi datanya acuannya tidak dari SISDMK, tapi dari SISN, khusus existing ASN. Untuk existing non ASN nanti tetap memilih dari data individu SISDMK. Nah, ini nanti akan ada perubahan ya yang akan kita lakukan setelah teknisnya dapat dilakukan. Tapi untuk yang sekarang yang nanti Bapak Ibu lakukan di akhir minggu ini Bapak Ibu tetap memilih dari SISDMK. Jadi nanti di tampilan Bapak Ibu perbedaannya cuma datanya ini sumbernya dari mana dan apakah dia ASN atau non ASN. Tapi secara tampilan nanti fiturnya tidak berbeda ya. Seperti itu untuk individu vaskes. Nah, tadi kan juga menghitung ya dari individu yang tadi dimasukkan ke peta jabatan menjadi data individu per vaskes dan jenjang. Lalu vaskes melakukan perhitungan. Nah, vaskes setelah melakukan perhitungan, vaskes mengisi proyeksi lowongan dan proyeksi rencana pemenuhan tadi. Jadi yang Bapak Ibu masukkan ke JFKM, Jabatan Fungsional Kesehatan yang akan masuk, JFKN, Jabatan Fungsional Kesehatan yang akan naik, dan JFKB yang Jabatan Fungsional Kesehatan yang akan keluar, itu kita ada tambahan proyeksi rencana pemenuhan. Jadi ini harus dimasukkan per jabatan dan jenjang. Tampilannya masih sama seperti tahun sebelumnya, perbedaannya cuma ada di satu kolom, yaitu proyeksi rencana pemenuhan. Setelah selesai menghitung, jadi nanti tidak dapat mengirim kalau proyeksi lowongannya belum diproyeksikan untuk rencana pemenuhan
ya. Jadi kalau proyeksi lowongannya belum nol dan belum diproyeksikan rencana pemenuhannya, maka tidak dapat dikirim untuk diverifikasi. Jadi nanti harus diisi terlebih dahulu oleh Paskes. Tapi setelah dikirim untuk proyeksi rencana pemenuhan, itu kontrolnya akan sepenuhnya ada di BKD ya. Jadi Vaskes ini hanya mengajukan saja untuk proyeksi rencana pemenuhan, nanti kontrol penuhnya ada di BKD. Nah, setelah dikirim untuk verifikasi, itu juga akan dicek apakah milik KL atau tidak, tapi tentunya untuk Pemda langsung ke di-verif oleh 3 OPD ya. Jadi verifikasi 3 OPD itu nanti akan berjenjang, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Nah, 3 OPD mengakses akun Renbud tadi bisa menggunakan untuk Ortala dan BKD, tapi untuk Dinkes menggunakan akun Renbud dan juga Vaskes, tapi dapat menggunakan akun Renbud dan SSD. Nah, setelah 3 OPD ini masuk dan melakukan verifikasi masing-masing yang berjenjang, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Nanti hasil perhitungannya setelah diverifikasi oleh 3 OPD akan diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan atau di sini di Ditbinwas ya. Jadi kalau sudah disetujui, maka nanti akan menghasilkan berita acara yang dapat diunduh oleh Vaskes dan juga nanti ada laporan rencana pemenuhan ya, yang nanti Bapak Ibu bisa akses. Ada 3 nanti ada laporan rencana pemenuhan kekosongan, ada laporan rencana pemenuhan kebutuhan berdasarkan standar minimal, dan laporan rencana pemenuhan kebutuhan berdasarkan beban kerja. Nanti ada 3 laporan yang bisa di-download di halaman laporan yang eh, seperti biasa. Nah, lalu setelah berita acara diunduh oleh Vaskes, lalu Vaskes meminta tanda tangan seperti biasa. Ini sama seperti sebelumnya. Nanti eh, diupload ya ke Renbud. Setelah itu Ditbinwas baru memproses surat rekomendasi. Jadi setelah diupload dan di-verif bahwa benar uploadannya itu sesuai, nanti Ditbinwas akan memproses surat rekomendasinya ke Sri Kandi. Kalau sudah terbit akan menjadi surat rekomendasi, dan hasil perhitungan yang sudah keluar rekomendasinya ini nanti baru dapat disinkronisasikan ke SISN ya. Jadi sinkronisasi data yang sudah mendapat rekomendasi dan sudah di-verif ini baru nanti dapat ditarik ke SISN. Jadi selama nanti perhitungan 2026 ini belum mendapatkan rekomendasi, maka nanti yang dapat disinkronisasikan ke SISN adalah perhitungan tahun sebelumnya atau rekomendasi tahun sebelumnya. Jadi sampai nanti Bapak Ibu mendapatkan rekomendasi terbaru, maka Bapak Ibu hanya bisa mengakses data rekomendasi tahun sebelumnya saja yang nanti bisa diakses di SISN. Nah, surat rekomendasi tadi juga tetap diupload ya ke Renbud yang nanti dapat di-download juga oleh Vaskes atau TKPD ataupun KPN. Nah, ini adalah alur secara umumnya. Mungkin kita lanjutkan ke verifikasinya yang tadi ya. Kita lebih detailkan untuk proses verifikasinya. Ya. Nah, kita mulai dari Vaskes mengirim usulan kebutuhan ya, dan proyeksi rencana pemenuhan. Dinkes melihat data usulan tersebut. Nah, kalau Dinkes setuju, maka dilanjutkan ke Ortala. Kalau tidak, pengembalian usulan kembali ke Vaskes. Baik sebagian maupun penuh ya, perbaikan. Nanti akan dikembalikan ke Vaskes dan Vaskes memulai lagi mengirim ke Dinkes. Nah, kalau Dinkes sudah setuju, maka Ortala melihat data usulan. Nah, nanti apakah Ortala setuju? Kalau tidak, kembali ke Vaskes dan mengulang, ya. Jadi mengulang dari Dinkes lagi ya. Jadi mengulang dari Dinkes lagi, mengalir ke Ortala. Kalau Ortala setuju, baru ke BKD. Apakah BKD setuju? Kalau BKD tidak setuju, kembali lagi ke Vaskes. Baru ke Dinkes, Ortala, ke BKD lagi.
Nah, di BKD ini, BKD dapat mengubah data proyeksi pemenuhan ya, yang nanti menjadi laporan proyeksi rencana pemenuhan. Nah, kalau BKD setuju, maka Kemenkes akan melakukan verifikasi tahap akhir menjadi berita acara dan finalisasi penerbitan rekomendasi. Jadi untuk proses verifikasinya nanti seperti itu. Perubahannya yang di tahun 2026 ada di BKD ya. BKD sekarang dapat mengubah data proyeksi rencana pemenuhan dan juga menyetujui atau menolak usulan kebutuhan yang sebelumnya BKD hanya mengetahui saja, jadi hanya mengklik setuju, jadi tidak bisa melakukan eh, pembatalan atau pengembalian untuk diperbaiki. Nah, lalu ini tampilan dari aplikasi Rainboot ya, yang terbaru kita tema ini kita samakan dan ini tampilan yang sebelumnya kan hanya login nih. Nah, yang tampilan terbaru kita mengambil dari dashboard perencanaan. Jadi tampilan dashboard perencanaan kita tampilkan kelengkapan 7 jenis spesialis. Kalau diklik nanti akan mengarah ke dashboard perencanaan. Jadi ini tidak bisa dilihat detailnya. Nanti kalau diklik akan langsung mengarah ke dashboard perencanaan. Jadi kita hanya menampilkan saja data dari dashboard perencanaan dan ini datanya juga akan mengikuti dari data dashboard perencanaan ya, yang akan update per bulan. Nah, selanjutnya ada halaman login seperti biasa, lalu di bawah untuk petunjuk penggunaan kita tampilkan di halaman yang sama dan ada referensi regulasi perencanaan SDM kesehatan juga. Jadi seluruh regulasi yang ada nanti akan kami munculkan di halaman yang depan. Nah, nanti juga tampilan di setelah login itu juga akan berubah ya. Dari yang dulunya menu ada di kiri, nanti kita akan ubah menunya di atas ya, supaya tampilannya jadi lebih luas untuk pengisiannya juga jadi lebih luas. Nah, ini untuk pengembangan tertunda karena PKS ya tidak kunjung usai, jadi tapi kabar baiknya PKS kita sudah selesai. Tinggal implementasi teknisnya saja yang mungkin akan kita lakukan dalam bulan-bulan ini, yang nanti harapannya akan Bapak Ibu lakukan untuk kedua hal tersebut, yaitu sinkronisasi peta jabatan atau UNOR CSN ke Renwood dan juga existing ASN dari CSN, itu dapat kita tagging lanjutan setelah perhitungan ini selesai atau nanti setelah verifikasi mungkin selesai ya. Tergantung nanti implementasi teknisnya seperti apa. Karena untuk implementasi uh, data SIASN ini nanti akan melibatkan beberapa pihak ya. Jadi kami harus ke Pusdatin terlebih dahulu, baru ke aplikasi Redbook. Jadi nanti akan ada beberapa penyesuaian terlebih dahulu, baru kita bisa lakukan di aplikasi Rainboot gitu ya. Walaupun PKS-nya selesai ya di minggu lalu baru selesai, tapi memang untuk teknisnya belum gitu karena teknisnya baru dimulai setelah PKS di tanda tangan. Nah, ini adalah alur nanti bagaimana SOTK itu kita tagging ya. Jadi ini SOTK SISN di sisi kiri, SOTK Rainboot di sisi kanan. Nah, di SOTK Rainboot itu kan dari vaskesnya apa langsung ke bagian atau subbagian ya. Jadi kita hanya 3 level. Jadi level teratas itu adalah nama vaskesnya atau RSUD apa. Level kedua itu biasanya bagian. Level ketiga adalah subbagian biasanya ya. Nah, sedangkan di SOTK dari atau UNOR SISN itu kan ada berbagai level ya. Ada 7 level maksimal ke bawah dari satu instansinya. Jadi tidak dimulai dari vaskes tapi dimulai dari instansinya, dari mungkin dari sekretaris daerah, lalu ke dinas, dinas mungkin baru ke vaskes gitu ya. Jadi akan ada beberapa level ke bawah. Nah, nantinya kita akan melakukan tagging UNOR dari
UNOR yang sudah di tagging Vaskes di SYSN. Jadi SYSN kan juga melakukan tagging Vaskes ya. Jadi UNOR mana yang itu di tagging Vaskes apa. Nah, UNOR yang sudah di tagging Vaskes itu kita akan tarik level terbawah dari UNOR tersebut. Karena memang taggingnya itu hanya di satu UNOR saja gitu ya. Nah, contohnya seperti di RSUD Kota A. Nah, ini kan ada pelayanan medik, ada administrasi gitu ya. Sedangkan di Vaskes itu SOTK atau UNOR-nya itu bagian umum, instalasi gitu ya. Jadi atau subinstalasi, sedangkan peta jabatan di SYSN hanya pelayanan medik saja dan administrasi. Contohnya seperti itu. Nah, untuk bagian umum kita taggingkan ke UNOR administrasi di SYSN gitu ya. Dan nantinya JFK yang kita hitung atau kita tagging di bagian umum, maka nanti akan mengalir ke UNOR administrasi. Nah, ini contohnya yang 1:1 ya. Jadi, satu UNOR SYSN ke satu UNOR Renbud ya. Administrasi bagian umum. Jadi 1:1. Nah, ini contohnya untuk yang 1:2. Jadi, satu UNOR pelayanan medik menjadi di aplikasi Renbud itu isinya instalasi bedah dan instalasi umum. Nah, nantinya datanya di pelayanan medik itu adalah data gabungan. Karena ada dokter ahli pertama di instalasi bedah dan ada dokter ahli pertama di instalasi umum. Nantinya di pelayanan medik itu akan menjadi satu, gitu ya. Dokter ahli pertama yang isinya adalah gabungan kebutuhan instalasi bedah dan instalasi umum. Lalu untuk yang lain karena tidak ada yang sama, maka nanti akan muncul seperti ini. Jadi yang 1:2 nanti simulasinya adalah seperti ini. Karena memang kendala waktu itu pada saat kita sinkronisasikan ke SYSN atau BKN, itu UNOR kita tidak sesuai gitu. Karena UNOR kita biasanya lebih detail dan kita sampai ke instalasi, subinstalasi gitu ya. Dan kita hanya berfokus pada jabatan fungsional kesehatan saja. Dan akhirnya itu menjadi perbedaan antara peta jabatan di Renbud dan juga di SSN. Nah, dengan tagging yang nanti kita akan berlakukan ini, harapannya UNOR yang ada di SYSN itu akan sama sesuai yang ada di Renbud. Jadi nantinya apa yang diisikan di SYSN, khususnya yang di bawah UNOR dari Vaskes yang di tagging itu akan kita bisa munculkan di aplikasi Renbud. Tentunya tidak bisa diedit ya, ini hanya data JFK saja yang dapat diisi. Nah, menyambung juga terkait jabatan fungsional ya. Nah, di aplikasi Renbud tahun 2026 ini untuk jabatan fungsional non kesehatan itu sudah kita tutup ya, tidak bisa ditambahkan di aplikasi Renbud yang terbaru. Jadi hanya bisa menghitung jabatan fungsional kesehatan dan pelaksana saja. Nah, nantinya kalau kita sudah tersinkronisasi UNOR ini, untuk jabatan pelaksana itu juga tidak bisa ditambahkan di aplikasi Renbud. Jadi untuk jabatan pelaksana nanti akan mengacu ke SYSN. Jadi yang dihitung di aplikasi Renbud ini nantinya murni hanya jabatan fungsional kesehatan saja, tanpa melihat jabatan fungsional kesehatannya maupun jabatan pelaksana. Karena nanti jabatan pelaksana dan jabatan fungsional kesehatan itu diisi di SYSN. Di Renbud nanti hanya menampilkan CFK-nya saja dan mungkin nanti juga dengan pelaksana ya yang akan kita tampilkan yang kita tarik dari SYSN. Tapi untuk jabatan fungsional kesehatan nanti tidak akan kami munculkan di Renbud walaupun kita sudah tersinkronisasi. Jadi kita hanya munculkan JFK dan pelaksana saja. Untuk detailnya nanti bisa dilihat di SYSN. Jadi kita lebih menyatukan terkait peta jabatannya saja di aplikasi Renbud. Dan nantinya existing ini khususnya untuk yang 1:1
maupun yang 2:1 dari SISN ke Renwood ya. Tapi kalau yang 1:2 atau lebih dari SISN itu tidak dapat secara otomatis, tapi nanti di laporan akan terlihat kalau memang ada ASN yang mutasi atau pindah, itu kita akan otomatis langsung mengetahui. Dan jumlahnya juga otomatis akan berkurang ya dari existing di rentbooknya dari CFK tersebut, dia juga akan otomatis akan berpindah kalau nanti kita sudah tersinkronisasi ke SISN. Yang sebenarnya kita sudah rancang ini ya dari 2024 akhir, tapi pada saat kita mau implementasi ternyata PKS berakhir dan untuk perpanjangan PKS memakan cukup waktu lama, hampir setahun lebih. Jadi kita baru akan berlakukan di tahun ini. Dan alhamdulillahnya PKS-nya sudah selesai, sudah ditandatangan, tinggal nanti pelaksanaan teknisnya saja. Ya, mungkin itu secara teknisnya ya. Nanti kita akan melihat langsung aplikasinya. Mungkin kita akan mulai langsung ya. Baru nanti kita ke sesi tanya jawab. Ya, jadi kita maksimalkan terlebih dahulu. Baru nanti mungkin kita fokus setelah istirahat untuk tanya jawab. Oke, kita lanjut simulasi terlebih dahulu ya. Jadi ini masih di lokal ya. Jadi kalau Bapak Ibu akses aplikasi Rainbow, ini masih tampilan yang lama. Nanti di akhir minggu kita akan launching ya di aplikasi ini di rainbow.campus.go.id. Untuk sekarang kita masih di lokal ya. Ini nanti yang akan Bapak Ibu akses yaitu tampilan ini. Ini akan muncul ya data ini. Ini sama seperti di dashboard perencanaan. Dan nanti kalau Bapak Ibu klik akan langsung mengarah ke dashboard perencanaan. Nah, di bawah kita bisa melihat untuk petunjuk penggunaan dan juga referensi yang tadi saya sampaikan nih. Nah, kita masuk terlebih dahulu. Kita akan mencoba sebagai puskesmas ya. Kita hanya contohkan sebagai puskesmas dulu. Karena yang paling banyak perubahan adalah puskesmas. Untuk rumah sakit itu tidak terlalu banyak. Dan yang klinik dan yang tipe vaskes lain juga tidak terlalu banyak untuk perubahan. Dan juga nanti juga untuk Bapak Ibu Vaskes ataupun dinas, mohon untuk passwordnya itu juga diubah ya. Karena saya melihat masih banyak password yang default yang lama gitu. Jadi nanti kalau sebelum peluncuran kita lihat ternyata masih banyak yang menggunakan password yang standar ya, yang 1 sampai 6, itu passwordnya akan kami ubah ya secara sistem dan nanti kami akan berikan password terbarunya mungkin em, di pengumuman di lain waktu ya. Tapi kita melihat dulu, silakan Bapak Ibu nanti ubah sendiri untuk passwordnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tampilan baru yaitu profil puskesmas ya. Nah, profil puskesmas ini kita sudah isikan untuk jumlah penduduk dan PLUD dan yang data lain kita sudah isikan. Nah, yang lain Bapak Ibu silahkan masukkan. Ini hanya angka ya. Kalau Bapak Ibu mengisikan huruf akan otomatis dihapus. Jadi harus mengisikan angka. Ini adalah jumlah penduduk per wilayah kerja, ada per umur, lalu ada jumlah kunjungan pasien, desa, pustu, posyandu, polindes, dan kader kesehatan. Ini harus diisikan. Lalu terkait entry,
Nah, di sini kita harus mengisikan data dukung terlebih dahulu ya. Nah, data dukung ini masih sama seperti yang dulu. Jadi ada ILP yang harus diisikan sampai 300 data. Ini harus diisikan sampai 300, ini harus diisikan semua. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengisi di tahun sebelumnya, itu otomatis isinya tinggal memperbarui saja. Jadi Bapak Ibu tidak harus mengisikan dari awal ya. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi sebelumnya. Tapi kalau belum mengisi sebelumnya, nah Bapak Ibu harus mengisikan ke seluruh 387 isian. Ya, jadi ini harus diisikan karena dari isian inilah nanti kami akan melihat kesesuaian perhitungan beban kerja ya, khususnya untuk puskesmas dari ILP-nya. Untuk beberapa jabatan itu kami akan eh, melihat langsung dari ILP tersebut dan nanti sudah keluar secara misal dia di atas batas wajar gitu ya. Itu nanti akan kami bisa langsung cek gitu di aplikasi. Kalau nanti Bapak Ibu pada saat mengisi ternyata mau menghitung terlebih dahulu, itu juga bisa diklik lanjutkan nanti atau pada saat mengisi bisa diklik simpan ya. Nah, di sini kita bisa melihat data perhitungan yang dulunya ada dua tab ya, sekarang ada tiga. Perhitungan kebutuhan, rencana pemenuhan, dan kirim usulan kebutuhan. Jadi yang dulunya menjadi satu, rencana pemenuhan atau proyeksi lowongannya dengan pengiriman usulan, sekarang kita bedakan ya. Jadi ada dua seperti ini. Nah, lalu tambahan juga kita tadi yang saya sampaikan untuk tagging Vaskes Pustu ya, di Pustunya. Jadi kita bisa tagging nanti, nah Pustu Kejambon ini dari Pustu apa? Nah ini daftar ini kita ambil langsung dari data yang ada di eh, Master Sarana ya. Jadi yang dari Kesprimkom gitu kita akan munculkan dan Bapak Ibu mohon cocokkan dengan data yang tertampil di sini. Nah, nantinya kalau ternyata daftar pustunya tidak sesuai, itu juga bisa diinformasikan ke kami. Nanti akan kami hubungkan dengan Kesprimkom supaya untuk diperbaiki data. Nah, untuk perhitungan juga, ini juga sudah otomatis eh, jenjangnya juga akan hilang ya kalau ternyata jenjang tertingginya itu tidak boleh. Contohnya perawat untuk ahli utama, dia tidak akan muncul di sini. Nah, kalaupun kita edit, ahli utamanya nanti juga tidak akan muncul ya. Jadi paling akhir di ahli madya, ahli utama sudah kita tutup. Tapi tentunya kalau Bapak Ibu merasa di vaskes tersebut harus ada utama, maka nanti bisa menghubungi kami dan kami sambungkan ke Binwas apakah memang vaskes dari Bapak Ibu spesial untuk eh, kebutuhan tersebut memang diperlukan. Nah, kita ke rencana pemenuhan. Jadi rencana pemenuhan ini ada tambahan satu kolom yaitu proyeksi rencana pemenuhan yang hanya muncul tombol editnya kalau proyeksi lowongannya itu ada gitu ya. Nah, di sini proyeksi lowongannya nol karena sudah diambil oleh proyeksi rencana pemenuhan. Nah, kita contohkan untuk tenaga sanitasi ini kita edit. Nah, kita klik hapus ya. Nah,
Nah, ini contohnya proyeksi lowongannya ada jumlahnya satu ya. Dia berasal dari total kebutuhan TFCFK ditambah CFKM. Nah, di sini kosong. CFKN-nya 0 karena tidak ada ASN dan CFKB-nya juga tidak ada. Jadi lowongannya satu. Nah, kita contohkan untuk memasukkan CFKM. Nah, di sini ada perubahannya ya. Dulu hanya angka, di sini kita menambahkan alasan. Apakah perpindahan, mutasi, atau pengangkatan pertama gitu ya. Kita contohkan mutasi. Dia sudah proses dari tahun lalu misalnya. Kita klik jumlah, kita klik simpan. Nah, di sini CFKM-nya angka satu ya. Lalu proyeksi lowongannya menjadi dua karena TFCK plus CFKM dikurangi CFKN dan dikurangi CFKB menghasilkan LFCFK yang nanti dikurangi lagi ke proyeksi rencana pemenuhan. Jadi kalau masih ada yang nol seperti ini, nanti kita juga tidak dapat mengirimkan usulan kebutuhan ya. Karena memang syaratnya adalah eh, proyeksinya itu harus sampai nol terlebih dahulu. Ini perhatian, mohon isikan proyeksi terlebih dahulu. Nah, ini kita dapat isi. Yang maksimal angkanya nanti harus sesuai dengan angka proyeksi lowongannya. Oke. Nah, ini kita bisa tambahkan, misal kita tambah dua ya. Mungkin akan dipenuhi P3K tahun 2027 k 1. Buat PNS di tahun 2008 k 1. Lalu kita klik simpan. Nah, isian ini nanti bisa dikontrol penuh oleh BKD ya. Jadi BKD bisa menghapus, bisa menambah tanpa melewati Vaskes. Jadi memang kontrol penuhnya ada di BKD. Jadi Vaskes ini hanya membantu usulan saja. Tapi nantinya kontrol penuh ada di BKD supaya BKD tidak mengisi satu-satu ya dari awal ke Vaskes perjabatan kan juga cukup berat ya. Jadi nantinya dari Vaskes baru eh, BKD akan melihat dan memperbaiki sesuai perubahan yang ada. Nah, setelah terhitung ini, kita bisa lanjut ke selanjutnya. Kalau memang semua sudah terisi ya. Jadi, semua proyeksi lowongan itu sudah penuh. Dan yang muncul di sini sekarang hanya JFK saja. Jadi untuk jabatan pelaksana sudah tidak muncul di proyeksi rencana pemenuhan dan rencana kebutuhan. Jadi kalau dulu kan muncul masih pelaksana ya. Sekarang hanya JFK saja. Nah, ini kita akan munculkan keterangannya ya. Kita akan kirim. Ini keterangan yang nanti akan dibaca oleh Dinkes, Portala, dan PKD. Jadi silahkan diisikan terkait substansi dari isian yang sudah Bapak Ibu isi. Gitu. Contoh ya, tolong setujui. Ini hanya 500 karakter ya. Jadi kita bisa klik kirimkan usulan. Nah, ini sudah terkirim ke Dinkes. Nah, ini ya, sudah tidak bisa diedit kembali. Kita akan mencoba untuk menjadi Dinkes ya. Kita logout, kita mencoba menjadi Dinkes. Ini saya menggunakan Kota Tegal karena Puskesmas tadi dari Kota Tegal. Kita bisa ke verifikasi di sini. Kita bisa melihat daftar Vaskes ya dari Kota Tegal. Nah, di sini untuk Puskesmas Lera itu sudah mengirimkan ya usulan kebutuhan Vaskes terkirim dan ini belum disetujui. Nah, ini dapat diverifikasi oleh Dinkes.
Nah, ini perubahannya yang tadi saya sampaikan. Jadi dapat dilakukan penolakan sebagian ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak klik salah satu, maka pada saat Bapak Ibu nanti kembalikan, maka itu akan dikembalikan seluruhnya. Tapi kalau dikembalikan dengan menyertai verifikasi atau kita ada penolakan seperti ini, misal penata komputernya ini sebenarnya bukan CFK ya, kita misal hanya tenaga sanitasi hari pertama dan penyelia ini tidak sesuai dan kita ingin agar diperbaiki, maka nanti bisa dicontreng seperti ini, maka bisa dikembalikan ke Vaskes ya dengan status verifikasi permintaan untuk perbaikan. Jadi permintaan perbaikan penuh dan sebagian itu hanya perbedaannya apakah Bapak Ibu contreng atau tidak. Kalau Bapak Ibu contreng salah satu jabatan, maka nanti dianggap yang dikembalikan adalah sebagian saja. Jadi yang bisa diedit oleh Vaskes hanya dua jabatan jenjang ini. Selain itu tidak bisa diedit. Nah, itu contohnya untuk Dinkes ya. Dinkes juga tidak bisa mengubah proyeksi rencana pemenuhan, tapi untuk eh, BKD itu dapat mengubah sampai ke rencana pemenuhan. Mungkin kita mencoba sampai ke BKD-nya ya. Ini saya mencoba sebagai BKD terlebih dahulu. Saya record terlebih dahulu. Jadi karena BKD ini menggunakan akun dari SYSN, jadi untuk versi lokal ini saya masuk menggunakan akun tertentu ya, supaya kita bisa masuk menggunakan akun BKD, karena kalau di versi eh, realnya itu harus menggunakan akun SYSN. Jadi saya masuk terlebih dahulu. Ya, ini contohnya. Saya sudah masuk ke akun BKD, tapi ini bukan menggunakan akun SYSN ya. Jadi menggunakan mekanisme yang hanya untuk uji coba saja sebagai BKD. Dan ini kita menggunakan data yang verifikator yang terdaftar ya, karena kan verifikator ini NIK-nya harus sama dengan yang di SK verifikatornya. Kalau tidak sama, nanti dia tidak bisa melakukan verifikasi ya. Jadi nanti untuk BKD dan Urtala mohon pastikan kembali apakah NIK-nya itu sesuai dengan yang ada di SK verifikasi yang dikirimkan ke kami. Nah, ini contohnya untuk BKD kalau kita melihat datanya. Nah, ini dapat melakukan editing di proyeksi rencana pemenuhan ya. Jadi bisa mengedit atau bisa menghapus, bisa menambah ya. Jadi ini bisa dihapus oleh BKD tanpa harus melewati Vaskes lagi. Jadi ini kontrol penuhnya ada di BKD. Nah, ini proyeksi lowongannya juga akan muncul satu otomatis ya. Dan ini juga menjadi satu. Jadi kontrol penuhnya itu ada di PKD. Karena memang proyeksi nanti pemenuhannya seperti apa itu kan sebenarnya wilayah tim perencana yang nanti juga ada PKD di dalamnya ya. Tapi karena semua tidak mempunyai akun dan hanya PKD yang punya akun, maka PKD inilah yang menjadi perpanjangan tangan di sistemnya untuk mengisikan proyeksi rencana pemenuhan di aplikasi Rengo. Jadi mungkin seperti itu ya terkait simulasinya dari apa yang tadi sudah eh, ada perubahan di aplikasi Rengo dari sisi tampilan, dari sisi tagging jabatan jenjang yang diperbolehkan, itu juga sudah secara otomatis dan nanti juga akan mengikuti juga terkait penambahan perhitungannya. Jadi untuk perhitungan tidak berubah ya, jadi tidak saya tampilkan karena perhitungannya juga masih sama seperti sebelumnya, cuma nanti tampilannya berbeda sedikit, tapi mekanismenya masih sama. Lalu pengiriman usulan sekarang dari Vaskes ke Dinkes, ke Ortala dan BKD dan 3 OPD masing-masing dapat menyetujui dan meminta perbaikan ya. Nah, khusus untuk BKD
sebenarnya ada satu tambahan lagi, dia dapat membatalkan verifikasi. Ya, jadi ini masih fitur yang sama seperti tahun sebelumnya. Jadi kalau sudah diverifikasi sampai BKD, tapi ternyata masih ada perbaikan, sebelum diverifikasi atau dalam masa pembukaan perhitungan rentbook itu dapat dibatalkan oleh BKD-nya. Tapi kalau sudah tutup, maka tidak dapat dibatalkan oleh BKD. Lalu setelah diverifikasi, nanti BKD juga dapat masih mengubah rencana pemenuhan ya, proyeksi rencana pemenuhan ini tidak berhenti setelah verifikasi, tapi BKD masih dapat melakukan perubahan di proyeksi rencana pemenuhan walaupun sudah terbit rekomendasinya. Jadi nanti di halaman BKD juga akan muncul laporan rencana pemenuhan ya. Jadi rencana pemenuhan berdasarkan kekosongan, laporan rencana pemenuhan berdasarkan standar minimal, dan laporan rencana pemenuhan berdasarkan beban kerja. Nanti akan kami tampilkan di akun dari BKD. Dan tentunya seperti alur yang tadi, itu setelah diverifikasi oleh Kemenkes. Jadi mungkin itu beberapa perubahan yang nanti kita bisa lakukan di akhir minggu setelah kita buka. Nanti Bapak Ibu tinggal mengedit perubahan perhitungan dari tahun sebelumnya. Kalau memang ada perubahan SOTK, silahkan disesuaikan gitu ya SOTK-nya. Kalau tidak ada penambahan, bisa langsung dikirim dengan menambahkan proyeksi rencana pemenuhan. Dan kalau ada perubahan sedikit juga bisa dirubah. Nah, untuk proyeksi rencana pemenuhan nanti juga akan mengalir ya ke tahun-tahun selanjutnya. Jadi kita akan melihat data ini sebagai proyeksi kebutuhan dan pemenuhan 5 tahunan ya. Mungkin seperti itu. Nanti kita akan melanjutkan setelah break ya. Mungkin kita break lebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan setelah break mungkin sesi tanya jawab mungkin ya. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Mbak Nisa. Terima kasih.